Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini, khususnya di awal bulan yang baru ini, Engkau kembali mempertemukan, mengumpulkan kami para hamba-hambamu untuk dapat mempersiapkan diri kami dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi kawan sekerja Allah. Kami sadar sesungguhnya hidup kami tidak layak Tuhan. Namun hanya oleh karena kasih karunia Allah semata-mata. Di dalam kelemahan kamilah kami mau tetap berjuang untuk melayani Engkau setia sampai pada akhirnya. Bapa, kami sudah memuji Engkau, saatnya Tuhan, berbicaralah, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh hamba-Mu yang juga mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Kesempatan yang sangat baik menurut saya masih diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita boleh berada di tanggal 1 ya, di bulan yang kedua, di tahun yang baru ini. Mari kita tetap berjuang untuk melayani Tuhan. Jangan ada yang undur, jangan ada yang lemah. Ingat semangatmu, ingat komitmenmu, ingat janjimu di hadapan Allah yang pernah saudara ungkapkan di hadapan Allah. Ya, ada lagu lama berkata, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara. Di hadapan Allah tidak boleh bersandiwara. Allah tidak bangga dengan kata-kata manis, kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kata-kata itu hanya sekedar lip service atau di mulut kita saja. Oke, haleluya. Saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan, meneladani sikap seorang yang sangat hebat, menurut saya sangat luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Kita bicara mengenai kerendahan hati di hadapan Kristus. Kerendahan hati di hadapan Kristus dari apa yang Yohanes katakan, dia harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil, atau aku harus makin berkurang. Bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat 22 sampai ayat 31. Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai 31, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Mari simak baik-baik, ikuti dalam hati baik-baik. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pernah mencapai puncak kejayaan dalam masa dia tampil dalam pelayanan. Sementara Yohanes berada di puncak karirnya yang naik atau yang sedang lagi naik daun pada saat itu, Yesus muncul di tempat kejadian yang sama. Dan orang-orang yang tadinya bersama-sama atau mengikuti Yohanes, tapi di saat Yesus hadir dan tampil dalam pelayanan, saudara sekalian, mereka meninggalkan Yohanes dan pergi mengikut Yesus. Dia sedang masa-masa kejayaan dalam pelayanan. Ada banyak murid, ada banyak orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang mengikuti Yohanes atau yang mengagumi Yohanes di kala itu, sekarang mereka berubah arah, meninggalkan Yohanes dan pergi mengikut Yesus. Saat Yohanes melihat mereka pergi meninggalkan dia dan pergi untuk mengikut Yesus, Yohanes berkata, dia harus makin lebih besar. Saya harus menjadi lebih kecil. Saudara-saudara, tanggapan Yohanes kepada Kristus adalah sesungguhnya tanggapan yang harus ada pada diri setiap orang percaya. Apalagi saudara dan saya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Semua kemuliaan harus dikembalikan hanya untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes bisa lakukan itu? Dia tidak sakit hati. Tapi dia berkata dia harus makin besar. Aku makin kecil. Sekali lagi, kenapa Yohanes bisa lakukan itu? Dari ayat ini dua hal yang perlu kita belajar dari Yohanes. Yohanes bisa berkata dia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Dia melakukan itu karena yang pertama, dia menguasai dirinya sendiri. Yohanes belajar menguasai dirinya sendiri dan berkata, saya harus
menjadi lebih kecil. Saudara-saudara, setiap manusia, siapapun dia, memiliki satu keinginan. Dengar baik. Keinginan yang sama dimiliki oleh semua manusia, yaitu keinginan untuk diakui, dikagumi, dihormati. Semua kita punya keinginan itu. Alfred Adler, dia disebut sebagai salah satu bapak psikiater modern, ahli psikiater. Dia berkata bahwa keinginan untuk diakui, sebagai salah satu naluri manusia yang paling kuat. Keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, itu adalah salah satu naluri yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita semua ingin menjadi penting untuk melampaui orang lain, untuk mencapai perbedaan. Dengan kata lain, kalau bisa saya melebihi siapapun. Keinginan itu ada pada semua orang. Tapi saudara-saudara, keinginan ini sering mendorong banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Keinginan ini tidak terkendali atau tidak disalurkan dengan baik atau tidak bisa dikuasai dengan benar, akan berhadapan atau membawa kita dalam banyak masalah. Maksudnya, kalau kita tidak bisa mengendalikan, kalau kita tidak bisa menguasai, yaitu keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, suatu saat kelak kita bisa akan jatuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan yang baik, sekali lagi, perbuatan yang baik dapat dibatalkan oleh keinginan yang berlebihan untuk pujian dan pengakuan diri. Saudara-saudara, semua kita ingin mendapat pengakuan. Siapa di antara saudara kalau dia bilang kamu hebat? Saya yakin tidak ada orang yang marah. Kalau ada orang berkata, kamu luar biasa, pasti semua kita suka. Persoalannya adalah ketika kita melakukan satu tindakan yang baik, lalu tidak ada orang memuji. Tidak ada orang menyanjung. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini yang tadi saya sebut, kalau kita tidak bisa menguasai, maka kita akan jatuh ke dalam masalah besar. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang telah meraih kebesaran, berupaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengar, tanpa menghormati Tuhan atau sesama manusia. Artinya untuk mendapat pujian, pengakuan dari orang lain, orang rela mengabaikan itu. Mengabaikan apa? Rasa takut pada Allah. Seolah-olah dia tidak mau peduli apa kata Tuhan, yang penting orang memberikan aku pengakuan. Aku tidak mau tahu perasaan orang, yang penting aku mendapat pengakuan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Bahkan hal yang sama, penyakit yang sama ini juga bisa masuk ke dalam gereja. Ada pengkhotbah yang egois, penatua atau para pelayan pengerja yang egois, yang tidak bisa diatur. Yang hanya ingin melakukan apa yang baik menurut perasaan dia. Dia hanya mau melayani sesuai dengan selera kehendaknya, bukan aturan yang ada. Semuanya ini mencoba memaksakan kehendak kita pada kehendak atau kerajaan Allah. Jangan kita paksakan untuk masuk, konsep kita untuk masuk atau untuk diterima oleh kehendak atau keinginan Allah. Itu salah. Yang benar adalah biarlah kehendak Allah yang masuk, merasuk di dalam diri kita, bukan konsep kita. Saudara-saudara, itu kalau kita tidak bisa menguasai pengakuan diri dari orang tadi. Akan tetapi saudara-saudara, jika kita berada di jalur yang benar, ya, kita berada di jalur yang benar, maka naluri manusia yang kuat ini, yaitu naluri untuk diakui ini, kalau bisa dikendalikan, berada di jalur yang benar, maka akan menjadi sumber pencapaian yang besar dalam diri kita. Tadi itu kalau tidak bisa diakui, tidak bisa dikendalikan. Sekarang kalau bisa dikendalikan. Artinya begini, kalaupun saudara berkarya, karyamu agung, karyamu besar, tapi tidak dipuji orang, tidak mendapat pengakuan. Tadi kalau tidak bisa dikuasai, kita akan berhenti berkarya dan berkata, gak dipuji pun buat apa? Itu negatif. Tapi yang positif adalah seandainya pun orang tidak memberikan sanjungan itu, berarti kita bisa mengendalikan, maka kita akan mencapai pencapaian yang besar, yang baik. Di dalam Alkitab pernah kita menemukan ada satu kisah ya, Yakobus dan Yohanes yang membicarakan perihal duduk di sebelah kanan Yesus. Dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Suatu saat mereka bincang lalu tanya, siapa nanti yang duduk di sebelah kananmu? Saudara-saudara, Yesus mendesak mereka untuk mencapai kebesaran sejati melalui pelayanan. Nah, begini. Yohanes dan Yakobus pernah memiliki prinsip yang salah. Kami kan sudah berbuat ini, lalu nanti kami duduk di sebelah mana? Itu bicara masalah jabatan, pengakuan, atau bicara masalah posisi. Mereka hampir salah. Tapi Yesus luruskan. Yesus mendesak mereka untuk mencari kebesaran sejati melalui pelayanan, bukan melalui pengakuan dari manusia. Kebesaran Kristen adalah keagungan yang mendasari dan bukan yang menguasai. Sekali lagi saudara-saudara, kebesaran Kristen adalah keagungan yang mendasari hidup kita, bukan menguasai. Sehingga apa yang Yesus pernah katakan, supaya kita berusaha untuk melayani, bukan dilayani. Pada posisi seperti itu saudara-saudara, Yohanes Pembaptis bangkit dalam momen yang paling sukar. Tadinya banyak orang mengeluk-elukkan dia, mengagung-agungkan dia, bahkan mengikuti dia. Tiba-tiba Yesus datang, Yesus masuk dalam pelayanan. Yohanes itu lebih duluan masuk dalam pelayanan dibanding dengan Yesus. Yohanes duluan. Tapi di saat dia sedang mendapat pujian, mendapat sanjungan, diagungkan banyak orang. Orang yang mengagungkan itu, akhirnya mereka beralih dan pergi meninggalkan mereka dan pergi mengikut Yesus. Tapi dia berkata dia harus makin besar, aku makin kecil. Hal itu dia bisa lakukan oleh karena dia bisa menguasai dirinya dengan berkata aku harus makin kecil. Yang kedua, Yohanes bisa berkata
seperti itu, dia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Dia bisa lakukan itu karena yang kedua. Dia, Yohanes, dikuasai oleh Yesus. Tadi yang pertama dia bisa kuasai dirinya. Sekarang yang kedua, Kristus menguasai dirinya. Sehingga dia berkata dia harus menjadi lebih besar. Saudara sekalian, ketika Yohanes memandang Yesus, ia melihat sesuatu di dalam dia, di dalam Yesus yang ia tidak miliki. Oke, dengar baik. Ketika Yohanes memandang Yesus, dia sadar bahwa banyak hal yang dia tidak bisa lakukan, yang tidak ada pada dirinya, tapi ada pada diri Yesus. Dia melihat pada pribadi Kristus. Dia lihat pada tanda-tanda ajaib yang Yesus perbuat. Mujizat-mujizat yang dia lakukan. Berarti dengan kata lain dia sadar bahwa kebesaran sejati hanya milik Yesus. Khotbah ini saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara jangan ada nanti yang berhenti di tengah jalan dalam pelayanan hanya karena engkau tidak mendapat sanjungan. Padahal engkau berkata, aku sudah banyak berbuat ini, aku lebih dari dia, aku lebih dari yang lain. Tapi sanjungan kok tidak datang pada saya. Kita belajar dari Yohanes. Kebesaran sejati hanya milik Yesus. Saudara-saudara, Yohanes mungkin adalah orang pertama yang benar-benar melihat dan merasakan itu. Dia harus semakin besar. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Sebab ketika Yohanes melihat Yesus datang ke sungai Yordan, perhatikan baik. Ketika Yohanes melihat Yesus datang ke sungai Yordan, tidak ada semacam keraguan dan pertanyaan yang muncul di dalam hatinya. Selain satu perkataan yang luar biasa. Dia yang berkata apa saudara? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan pada diri Yohanes untuk berkata lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kata-kata ini Yohanes mengakui Yesus lebih dari sekedar guru, lebih dari sekedar tabib, lebih dari kemanusiaan yang agung. Tapi dia berkata, dialah juru selamat dunia. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah pernyataan yang saudara dan saya harus camkan dalam hati. Ketika engkau dan saya mengambil tekad keputusan untuk melayani Tuhan. Dengar, belajar dari apa yang Yohanes lakukan. Bertemu dengan Yesus berarti merelakan diri untuk dikuasai oleh Yesus. Sekali lagi, bertemu dengan Yesus berarti kita rela untuk dikuasai oleh Yesus.
Yohanes tidak marah. Ketika orang-orang yang tadinya menyanjung dia sekarang meninggalkannya dan pergi kepada Yesus. Oleh karena Yohanes merelakan dirinya dikuasai oleh Yesus. Dan mari kita belajar bersama-sama, camkan baik-baik kalimat ini. Bertemu dengan Yesus berarti dikuasai oleh Dia. Saudaraku sekalian, miliki kerendahan hati di hadapan Kristus. Seperti Yohanes berkata, dia harus menjadi lebih besar. Aku harus menjadi lebih kecil. Dia harus semakin bertambah-tambah. Aku harus semakin berkurang. Kristus harus semakin ditinggikan. Aku semakin direndahkan. Kerendahan hati di hadapan Kristuslah yang memampukan kita untuk bisa tetap eksis dalam pelayanan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajar kami. Sebagai seorang hamba Tuhan, para pelayan, baik yang muda maupun yang tua. Hari ini kami diingatkan oleh sebuah kebenaran. Supaya kami tidak menjadi lemah. Ketika kami tidak mendapat pengakuan dari manusia. Tetapi biarlah pengakuan yang setinggi-tingginya hanyalah untuk Engkau Tuhan. Kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami merelakan diri kami untuk dikuasai oleh Engkau. Meteraikan kebenaran ini di dalam setiap loh hati para hamba-hambamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.